Assalamualaikum Bu Septi, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam Bu Nisa, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu Septi? Ya, baik Bu Nisa. Bu Nisa bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga Bu Septi. Sedang sibuk atau tidak Bu Septi? Kebetulan hari ini jam olahraga Bu Nisa, jadi saya agak longgar ini. Bisa mengerjakan yang lain gitu. Ya. Bagaimana Ini Bu, Bu Nisa? Apakah ada yang ingin kita bicarakan Bu Nisa? ya saya perlu bicara dengan Bu Septi. Bagaimana Bu, kita bisa bicara Bu? Oke, siap Bu Nisa. Ya, Eh, eh, Bagaimana Bu? Sekiranya apa yang ingin Bu Nisa sampaikan? begini Bu Septi, saya ingin mengeluarkan unek-unek saya terkait salah satu murid saya di kelas. Saya memiliki murid yang sering kedapatan tidur di kelas Bu saat pelajaran saya sedang berlangsung Bu Septi. Oh iya iya. Apakah bisa Bu Nisa apa namanya ceritakan begitu, jelaskan lebih rinci lagi tentang tadi Bu? Coba saya ingin tahu Bu. Ya, jadi saat pelajaran saya ini sedang berlangsung, anak tersebut itu Iya. tertidur Bu, saat pembelajaran, seperti itu. Jadi, Eh, dia pertama mengikuti pelajaran seperti biasa, semangat gitu. Namun tiba-tiba iya di iya. tengah proses belajar, dia tiba-tiba ngantuk lalu, sampai ketiduran Bu Septi. Dan, Oh iya. anak ini tidak hanya sekali, 2 kali kedapatan tidur, tapi sering seperti itu, Bu. Iya 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 iya. Jadi, Bu Nisa mempunyai murid yang beberapa kali ya Bu, tertidur di kelas begitu ya Bu Nisa ya? Nah, Iya, tentu sering. saja Bu Nisa sudah itu ya, sudah apa namanya, sudah melakukan sesuatu ke anak tersebut Bu Nisa? Eee, iya, ya jadi, eee, anak tersebut itu, merupakan anak dari keluarga yang memiliki banyak anak, sehingga terkadang dia harus ikut menjaga adiknya sampai malam, karena ayah dan Oh, ibunya itu harus bekerja, Bu, begitu. Jadi, oh, eee, iya iya iya. si anak ini itu harus menjaga 2 adiknya yang masih Adik-adiknya. Oh, kecil-kecil. iya iya iya. Iya, masih Iya kecil iya. seperti itu. Jadi memang Nah, menyita waktu anak ya, Bu, ya. Anak ini iya merasa betul ya sekali. waktunya ya waktu istirahatnya kurang karena harus menjaga adik-adiknya. Oke, Bu, dari pembicaraan kita nantinya Bu Nisa, apa yang ingin Bu Nisa dapatkan setelah nanti kita berbicara Bu Nisa? Saya ingin mendapatkan ide yang cemerlang, Bu, untuk membantu murid tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya sudah melakukan beberapa cara agar murid tersebut tidak ketiduran di kelas, Bu. Oh, iya iya. Bu Nisa, apa sih sebenarnya ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu Nisa? Eee, ya jika saya mendapatkan ide nantinya saya terapkan, eee, agar murid tersebut tidak ketiduran lagi saat proses pembelajaran, eee, ya pokoknya dia fokus seperti itu, Bu. Iya iya. Ini, kalau menurut Bu Nisa ya, kalau menurut Bu Nisa itu, apa namanya, apa yang sekiranya bisa membantu Bu Nisa untuk mengatasi itu gitu? Apa yang akan sekiranya, bisa dilakukan oleh Bu Nisa? Kalau menurut saya mungkin, saya juga melihat diri saya terlebih dahulu ini, saya mungkin akan mencoba menggunakan berbagai macam media atau bahan ajar yang bervariasi dan menyenangkan dan tentunya yang interaktif Mhm. supaya anak tersebut itu tidak mengantuk, apalagi sampai ketiduran saat proses belajar, Bu.
Iya iya, Bu. Nah Bu Nisa, kalau misalkan kita buat skala ya antara 1 sampai 10 gitu, kira-kira Bu Nisa itu sekarang ada di posisi angka berapa Bu terkait dengan kondisi murid yang tadi Bu Nisa ceritakan Bu Nisa? Ada di posisi 6, Bu. Iya iya. Oke, tentu saja Bu Nisa ingin meningkat ya Bu. Ya, apa Ya, sekiranya yang bisa dilakukan Bu Nisa untuk meningkatkan posisi tersebut Bu Nisa? iya, tentunya akan mengembangkan medianya ya Bu. Dalam proses pembelajaran itu Iya iya. saya akan Mm-mm. menggunakan media yang betul-betul interaktif Bu. Jadi apa ya, supaya siswa tersebut betul-betul bisa berpartisipasi aktif seperti itu, sehingga terhindar dari yang namanya ngantuk lalu sampai ketiduran Iya. begitu Bu. Kalau cara lain Bu Nisa, apakah ada cara lain yang sekiranya Bu Nisa bisa lakukan Bu Nisa? Iya, tentu saja ada Bu. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan orang tuanya atau koordinasi dengan orang tuanya. Saya akan mengkomunikasikan hal ini bahwasanya anak tersebut itu sering ketiduran di kelas seperti saat pembelajaran dan saya meminta bantuan dari pihak keluarga atau orang tua Iya. supaya ya mengatasi sama-sama mengatasi masalah tersebut seperti itu karena berdasarkan penelitian saya memang faktor Mhm. itu tidak hanya dari pembelajaran di kelas saja, tapi memang ada faktor Yang selain intern juga faktor keluarga. ekstern, keluarga Ah, seperti iya, itu. iya. Jadi ya itu tadi yang saya ceritakan, dia harus tidur larut malam karena menjaga kedua adiknya tersebut, Bu. Iya, iya. Eh, tentu segala sesuatunya tidak ada yang mulus ya Bu Nisa. Kalau Ya, menurut Bu Nisa, apakah ada hambatan yang tadi kan ada beberapa alternatif ya, tentunya itu ada hambatannya Bu. Jadi dengan mengatakan medianya ya Bu, Nyenengan akan menciptakan media begitu Bu. ya. Apakah ada hambatannya kalau menurut Bu Nisa? Ya tentu saja ada Bu, karena ketika saya menggunakan media yang bervariasi tersebut ya otomatis kan ada waktu lebih yang harus saya luangkan untuk membuat medianya Bu. Jadi yang biasanya mungkin saya Iya, iya. mempersiapkan modul ajar sampai pelaksanaan sampai evaluasi itu hanya eh, 1 hari. Nah ini mungkin kemungkinan bisa 2 hari. Jadi dari waktu itu kan harus ditambah seperti itu. Iya, iya. Sedangkan kesibukan saya kan Iya, iya. banyak seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, saya paham Bu Nisa. Nah, tapi tentu saja dari hambatan ya ada oke ada hambatan betul, tapi kan kita bisa memanage hambatan tersebut ya, minimalisir ya Bu agar hambatan itu tidak terlalu besar. Coba bisa diceritakan Bu sekiranya bagaimana caranya dengan meminimalisir hambatan tersebut. Ya tentunya manajemen waktunya dong Bu harus baik. Jadi Oh ya iya, saya mungkin betul. harus ngurang-ngurangin yang namanya rebahan, scroll-scroll medsos atau apa yang sekiranya itu menguras waktu. Ah ya udah saya lebih baik gunakan untuk mempersiapkan modul ajar saya, merancang modul ajar saya supaya Iya, iya. apa ya, di situ ada pembelajaran interaktif, gunakan media yang betul-betul variasi dan menyenangkan. Saya harus Iya. membuatnya sedemikian rupa gitu, Bu. Iya iya. Nah, Manajemen rencananya waktu. bagaimana, Bu? Coba, saya ingin tahu, Bu, rencana Bu Nisa tentang, segala tadi ya, tentang, untuk mengatasi itu apa coba rencana ada beberapa tentunya ada hal yang akan Bu Nisa lakukan. Boleh diceritakan Bu Nisa, apa yang akan Bu Nisa rencanakan? Ya, ada beberapa hal sih, Bu, yang akan saya lakukan. Terus yang pertama itu bertanya tentang anak tersebut kepada wali kelas sebelumnya. Yang kedua, Iya. menyelidiki bagaimana latar belakang anak tersebut. Kemudian saya akan mencari bahan media ajar yang menarik untuk anak tersebut dan menggunakan beberapa metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran Iya. yang betul-betul interaktif. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu, Bu. Iya iya. Dari beberapa tadi ya, Bu, beberapa rencana, eee, apa yang akan diprioritaskan oleh Bu Nisa? Mhm. Tentunya alternatif pertama dulu terkait dengan, eee, media pembelajarannya, Bu.
Iya, iya. Kemudian apa strategi yang akan Bu Nisa lakukan? Strategi yang akan dijalankan bagaimana coba Bu? Boleh Strategi yang diceritakan? akan dijalankan itu mencari dan membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan membuat target keberhasilan berupa fokusan anak tersebut dalam pembelajaran. Mhm. Kalau sekarang untuk waktunya Bu Nisa, waktu berapa berapa lama jangka waktunya Bu itu, ada untuk Ya, merencanakan itu Bu Nisa? insya Allah saya merencanakan kegiatan pembuatan media tersebut itu uh, saya laksanakan nanti setelah jam pembelajaran selesai, dibantu oleh rekan sejawat untuk membuatnya dan akan saya terapkan di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wah, bagus ya Bu Nisa. Besok ya kita ya akan selanjutnya besok akan dibuatkan media segera ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana itu apa Bu Nisa? Ukuran keberhasilannya yaitu anak bisa fokus dalam pembelajaran, Bu. Ya, jika nantinya dalam pelaksanaan itu ada gangguan atau hambatan ya, sekiranya Bu Nisa bagaimana untuk mengatasinya? Tentunya fokus pada tujuan dan target yang ingin dicapai, Bu. Iya, iya, iya. Berarti berkomitmen ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu susun? Saya akan melaksanakan dengan secara kontinu ya sampai tujuan saya itu tercapai, Bu. Iya, iya. Kemudian tentunya rencana Ibu itu tidak bisa berjalan tanpa adanya bantuan, Ibu. Tidak bisa sendiri, nyenengan nggih. Nah, itu sekiranya siapa yang akan bisa membantu Ibu untuk merencanakan itu, untuk tetap berkomitmen dengan apa yang sudah direncanakan itu siapa saja, Bu? Sekiranya. Ya, tentunya di sini ada kepala sekolah, rekan guru, dan tentunya anak tersebut seperti itu. Iya, iya. Bagaimana Ibu tindak lanjut dari pembicaraan kita ini, Bu? Saya akan berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya untuk mencari informasi yang lengkap terkait latar belakang anak tersebut. Wah, hebat sekali Bu Nisa ya. Semoga dapat segera terlaksana Bu Nisa. Ya, amin. Terima kasih ya Bu, saya lega karena dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide dan gambaran langkah-langkah yang harus saya tempuh untuk membantu anak yang ketiduran di kelas tadi. Oke, semangat selalu Bu Nisa. Terima kasih, saya pamit ya Bu, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Septi? Ya, alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Nisa? Kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Septi. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita bisa bertemu sehat ya. Ya, terima kasih. Oh iya Ibu, kemarin Ibu ingin berbincang-bincang sebentar dengan saya. Sekiranya ada yang boleh pahami dan mengerti tentang itu, Ibu.
Iya Bu, kemarin saya ingin berbincang-bincang Bu baru kali ini. Kalau hari ini jenengan ada waktu ya Bu? Iya, ada waktu kok Ibu. Saya santai Iya, hari ini. iya, iya, oke. Begini Bu, saya ada permasalahan. Kalau di kelas saya itu ada murid laki-laki, itu kelas 3 ya Bu, saya di kelas 3 ada murid Mm, laki-laki, sebut saja namanya Akbar lah Bu. Iya, iya, mm, dia itu loh Bu Nisa, sering berperilaku yang kurang baik. Ya, begitu Bu mm. Nisa. Jadi perilakunya kurang baik Bu. Berperilaku kurang baik itu yang seperti apa itu maksudnya, Bu? Oh iya iya. Begini Bu, kalau si Akbar ini tuh suka jahil sama teman-temannya Bu, suka usil, suka mengganggu temannya gitu. Apalagi ini terutama Bu kalau ke anak perempuan dia itu kan seneng gitu jahilin Bu begitu. Iya. Oh iya. Eee, Maksudnya ini gimana? Maksudnya bisa dijelasin lebih rinci tentang itu, Bu? Oh, iya Bu ya. Begini. Jadi anak itu misalkan dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran terkadang dia iseng melempari temannya dengan penghapus lah gitu Bu, ataupun terkadang ketika istirahat dia tiba-tiba sudah mengotori tempat duduk temannya itu dengan kapur, dengan debu yang ada di itu papan tulis begitu ya Bu ya, dengan kapur begitu. Dan kemarin itu yang membuat menangis Bu, sampai menangis karena ada penggaris temannya yang dipinjam gitu untuk mainan dan akhirnya patah Bu. Nah, anak itu menangis. Ya, itulah Bu contoh-contoh keseharian dari si Akbar yang perilakunya begitulah sepertinya jadi membuat suasana kelas kurang nyaman Bu. Iya. Ya. Kenapa bisa begitu, Bu? Adakah yang lain terkait sikap Akbar tersebut? Iya Bu, ya sebenarnya kalau saya ya sudah berusaha Bu untuk menasehati si Akbar ini, tetapi dia masih usil dengan teman-temannya gitu. Dengan perempuan lebih-lebih dia sangat usil Bu Nisa. Ya. Berkaitan sikap lain, apa apa yang ingin Ibu ceritakan tentang Akbar? Eh, Dia itu sering itu loh Bu, sering mematahkan kadang penanya temannya, kemudian penghapusnya itu juga kadang dipotong-potong begitu. Jadi Hmm, kan penanya tidak bisa untuk menulis, penghapusnya juga lama-lama stipnya itu lama-lama habis. Jadi temannya ya merasa terganggu sekali Bu dengan sikap Akbar ini Bu Nisa. oh begitu. Jadi Iya, Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid laki-laki yang suka usil serta iya betul. suka membuli temannya, terlebih lagi kepada siswa perempuan bahkan ada anak yang menangis karena itu ya Bu ya. Iya iya betul sekali Bu Nisa. Ya itu begitulah kondisi anaknya si Akbar ini bersikapnya seperti itu Bu Nisa. Ya. Selain itu apakah ada yang perlu diperjelas kepada saya terkait pertimbangan ini? Eh, Begini Bu, sebenarnya Akbar ini kan tetangga saya ya Bu, anak dari tetangga saya. Ya kalau menurut saya ya Bu, keluarganya itu cukup keras apa ya, katakanlah cukup keras ya. Sebagai contoh, itu Bu Nisa keseharian ketika di rumah begitu. Saya kan tetangganya agak sedikit paham lah Bu. Jadi ketika si Akbar ini bermain dengan teman-teman yang lainnya di sekitar rumah begitu Bu, yang namanya anak-anak ya kadang ya dalam bermainnya mungkin ya ada yang curang atau bagaimana gitu ya. Kadang kecewa ataupun mungkin jatuh juga Bu gitu. Terjatuh bermain bersama-sama akhirnya si Akbar terjatuh gitu. Nah, itu kan Akbarnya nangis. Nah, itu orang tuanya itu terkesan bagaimana ya? Terkesan selalu membenarkan sikap dari anaknya, Bu. Ya, setelah itu iya, terkadang begitu ketika melihat anaknya menangis oleh temannya, maka orang tuanya itu akan mendatangi teman yang sudah membuat anaknya menangis itu, Bu.
begitu Bu. Jadi ada pembenaran-pembenaran yang selalu dilakukan oleh orang tuanya Akbar, sehingga mungkin itu yang menjadikan Akbar bersikap seperti itu Bu Nisa. Iya, mungkin ya itu baru prediksi saya Bu Nisa. Baik Bu. Kemudian ini ada yang bisa diuraikan yang terbaru Bu kemarin bahwa kemarin anaknya itu bermain dengan anak saya ya Bu, dan bermain sepeda Bu waktu itu Bu. Nah, bermain sepeda bersama ya Bu. Kemudian Akbar itu jatuh. Dari pihak orang tua Akbar itu mendatangi rumah Bu, begitu. Mendatangi rumah dan ya katakanlah menasehati lah ya, menasehati supaya saya itu bisa lebih mendidik anak saya begitu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika berteman tidak menjadikan temannya menangis Bu. Begitu Bu Nisa. Begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita siang ini? Begini Bu, saya berharap dari pertemuan ini akan mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sikap si Akbar ini, sifatnya, perilakunya, sehingga dia bisa menjadi anak yang bisa bersikap lebih baik lagi Bu Nisa. Ya. Jadi perilaku yang lebih baik lagi serta tidak mengganggu temannya, seperti itu menurut harapan Ibu? Iya, pastinya begitu Bu. Ya, karena itu sangat mengganggu di kelas Bu, begitu. Dengan sikapnya Akbar seperti itu. Iya. Sekarang saya ingin tanyakan indikator kenyamanan seperti apa yang menurut Ibu yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan? Iya, saya ingin si Akbar ini Bu, beberapa ya indikatornya ya, mungkin dari Akbarnya itu tidak mengganggu temannya, kemudian dia bisa bersikap, bisa membantu temannya, bisa menolong temannya, dan dia itu mempunyai rasa yang empati begitu kepada teman-temannya. Dia bersikap baiklah, ya, simpati, empati, mau menolong temannya, tidak mengganggu temannya, begitu Bu. Ya, baiklah, bahwasanya indikator yang Ibu harapkan seperti itu. Sekiranya indikator apa sih yang akan Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku Akbar? Mungkin saya akan duduk bersama dengan anak-anak Bu, bersama satu kelas. Kemudian mungkin saya akan membuat keyakinan kelas Bu bersama anak-anak. Ya, diawali mungkin dari datangnya anak di sekolah, kemudian mereka harus saling menghormati, harus saling menyayangi dengan teman-temannya, kemudian ya dia bisa lah memposisikan diri ketika anak dijahili itu rasanya seperti apa gitu Bu, sehingga harapannya ya anak itu tidak, semua anak di kelas itu bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anaknya. Kemudian nanti kesepakatannya kelas itu tentunya ingin disepakati bersama, diskusikan bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama-sama Bu Nisa. Ya, selain itu adakah indikator lain yang akan Ibu terapkan? Mungkin saya akan itu Bu Nisa memutar film, anak-anak kan suka ya terkadang itu Bu lihat film gitu. Itu mungkin saya akan memutarkan film. Ya, saya akan mengambil contoh video-video atau tokoh-tokoh yang kurang baik begitu mungkin ya Bu, dari kurang baik dari film tokoh dengan film dengan tokoh di situ ada yang kurang baik, kemudian tentu itu kan proses menjadi baik begitu. Nah, di situ mungkin akan menjadikan pembelajaran secara langsung kepada anak ketika kita menikmati film itu bersama-sama, mencoba memposisikan di situ begitu, mungkin anak-anak akan merasa lebih bisa bersikap, memilih sikap-sikap yang baik, mengendalikan dirinya sendiri agar bisa menjadi lebih baik begitu. Mungkin juga itu loh Bu, apa ya namanya,
bermain peran begitu mungkin setelah itu video gitu Bu. Ada bermain peran nanti jadi anak-anak bisa langsung ikut peran dan merasakan begitu Bu. Kira-kira kalau dinakali gimana atau menakali gitu gimana seperti itu Bu Nisa. Luar biasa langkah yang akan Ibu ambil. Kalau bisa saya rangkum, tadi Ibu menyebutkan akan membuat kesepakatan kelas dan bermain peran melalui tayangan video. Lalu kegiatan mana yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu, Bu? Mungkin diawali dengan itu Bu, mungkin diawali dengan melihat video ya Bu, melihat video dulu secara bersama-sama. Nah dari situ kan mereka bisa mendapatkan gambaran tentang sikap-sikap yang baik yang seperti apa, yang kurang baik seperti apa, gitu. Nanti setelah melihat video kita merangkum bersama-sama, kemudian kita belajar untuk membuat kesepakatan kelas bersama-sama Bu, begitu. Ya mungkin Bagaimana begitu? Bermain peran juga mungkin bisa Bu, nanti saya akan mencoba lakukan Bu. Ya, betul sekali, melalui bermain peran dan dilanjutkan menyusun keyakinan kelas adalah membentuk budaya positif di kelas. Kapan waktu yang bisa Ibu lakukan untuk kegiatan tersebut, Bu? Ya, insya Allah besok Bu Nisa, ya semoga saya bisa melaksanakan rencana yang tadi Bu Nisa. Semoga saja. Luar biasa. Besok, jadi Ibu hari besok akan langsung melakukan 2 kegiatan tersebut, nggih? Iya Bu, saya akan melakukannya besok pagi bersama anak-anak Bu. Ya, Ibu karena hari ini sudah siang dan obrolannya dirasa sangat cukup, mari kita lanjutkan aktivitasnya kembali. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan Bu Nisa untuk mendengarkan saya. Ya, sama-sama Bu Septi.